Ya, baik. Kita akan membicarakan soal pengembangan teknologi perahu di Nusantara. Dalam banyak catatan, perahu-perahu di Nusantara itu oleh Notboom, kemudian juga diikuti oleh Adrian Belapian, bahwa secara umum dari sisi teknologi perahu di Nusantara itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah perahu lesung dan yang kedua adalah perahu papan. Istilah lesung dan papan ini sebetulnya mengacu kepada teknik pembuatannya. Perahu lesung itu dibuat dari sebatang pohon yang besar, yang panjang, yang pada bagian tengahnya dikeruk sehingga ada ruang, ada rongga di sana, dan rongganya itu memanjang sehingga menyerupai lesung. Makanya perahu ini biasa disebut dengan perahu lesung. Dan jenis perahu lesung ini cukup banyak ya di dalam sejarah Nusantara. Ada banyak macamnya, dan pada awalnya perahu lesung ini didesain tanpa harus ditambah dengan papan di samping kiri dan kanannya. Tetapi pada perkembangan kemudian ketika daya muatnya tidak terlalu maksimal, maka para tukang, para pandai talopi, ya, pandai perahu menambahkan papan pada sisi kiri dan kanannya untuk membuat badannya lebih besar dan daya muatnya lebih banyak lagi. Nah, ini soal perahu lesung. Dan perahu lesung ini cukup banyak dan bervariasi. Ya. Kalau kita melihat sebetulnya di dalam sejarah pemanfaatan atau mungkin sejarah kenalnya atau di produksinya perahu lesung ini, saya menduga bahwa jenis perahu ini diperuntukkan untuk alat transportasi sungai. Alat transportasi sungai, lalu kemudian dikembangkan sebagai alat transportasi lepas pantai, apa namanya, pesisir. Nah, ini kita bisa lacak pada sejarah suku-suku Bahari atau sejarah masyarakat Bahari yang ada di Nusantara. Saya mengambil contoh yang paling sederhana pada kasus Mandar ya. Perahu yang mula diciptakan atau dibuat oleh orang-orang di Mandar itu namanya perahu Olang Mesa. Mesa sendiri itu satu. Makanya Olang Mesa itu perahu yang terbuat dari sebatang pohon. Sebatang pohon yang dipotong, yang manjang. Nah, dan keberadaan perahu ini menarik sekali di dalam tradisi harian orang Mandar, karena itu tersimpan dengan rapi di dalam ingatan kolektif mereka lewat tradisi lisan yang memisahkan tentang awal mula manusia di Mandar, dan itu dikaitkan dengan keberadaan perahu. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang Mandar itu punya akar kebudayaan Bahari yang sangat kuat, ya, tersimpan di dalam mitos mereka, dalam cerita mereka. Nah, tentu pada masyarakat lain mungkin juga kita akan temukan cerita yang sama, tapi silakan aja dikaji oleh Anda atau yang lain. Ya. Nah, kalau kita melihat alur mitos itu, ya, dari perahu itu kemudian dimanfaatkan untuk alat transportasi sungai. Ya. Kita tahu di dalam perkembangan peradaban umat manusia, sungai itu merupakan satu medium yang paling banyak dimanfaatkan, terutama di dalam komunikasi antar hulu dan hilir. Dan kita juga bisa mengambil hikmah dari sejarah keberadaan komunitas-komunitas lama, komunitas-komunitas tua di manapun kita berada, itu selalu dikaitkan dengan daerah sungai, daerah danau, gitu ya. Dan Anda tahu alat transportasi yang dipakai di sungai dan danau itu sudah tentu tidak seperti kapal-kapal yang besar, ya, tidak seperti Padewakang ataupun juga Pinisi. Itu tidak mungkin. Nah, jadi perahu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa itu sesuai dengan keadaan atau tantangan lingkungan. Nah, oleh karena yang mereka hadapi adalah sungai, ya, dan tidak banyak sungai yang luas, yang lebar,
maka dibutuhkan alat transportasi yang ramping, ya. Alat transportasi yang ramping yang tidak perlu memuat banyak orang, ya, karena memang peruntukannya untuk alat transportasi atau pengangkutan barang-barang dalam jumlah sedikit. Ya. Nah, sejak awal orang-orang menciptakan teknologi perahu semacam itu, perahu lesung. Namun ternyata di dalam perkembangan pemikiran dan tantangan alam, terutama sungai, tampaknya perahu lesung ini tidak cukup untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan yang lebih leluasa. Maka masyarakat pada masa itu lalu kemudian memasangkan cadik pada kedua sisinya, ya, atau kayu yang melintang, ya, di depan dan di belakang, lalu dipasangkan alat penyeimbang pada sisi kiri dan kanannya agar perahu itu bisa bermain, bisa seimbang ketika mengarungi sungai, terutama sungai dengan aliran yang deras. Ya, itu bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Tapi lebih jauh dari itu, pemanfaatan cadik pada perahu lesung itu sesungguhnya terutama ketika kebudayaan masyarakat itu sudah mulai bergerak ke laut atau ke tepi pantai atau pesisir. Lautan yang luas itu memberikan kesempatan atau ruang gerak yang lebih banyak bagi perahu itu. Nah, Anda bisa membayangkan kalau perahunya masih di sungai, kan sungai tidak terlalu lebar, dia bisa dimanfaatkan tanpa harus menggunakan cadik. Dan ya, aliran sungai itu hanya satu arah. Tapi Anda bayangkan ketika perahu itu yang tanpa cadik berada di laut, ya, tentu ini akan sangat sulit. Ya, meskipun memang masih ada juga masyarakat sampai sekarang yang memanfaatkan perahu lesung itu, tapi kapasitasnya kecil, kapasitasnya tidak banyak. Ya. Nah, ketika perahu ini berada di laut, maka ternyata yang dihadapi adalah keadaan pantai, lalu kemudian angin, ombak, gelombang yang membutuhkan alat penyeimbangan. Nah, disinilah perahu bercadik itu sangat penting. Nah, maka dalam perkembangannya perahu cadik kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang pertama dulu adalah pelayaran lepas pantai atau pelayaran pesisir. Nah, tetapi tidak semua kebutuhan masyarakat pada saat itu dapat dipenuhi dari pesisir ke pesisir. Mereka juga membutuhkan kebutuhan yang ada di seberang lautan, yang ada di seberang negeri mereka. Maka alat transportasi ini harus digunakan lebih jauh dari itu. Nah, makanya kita nanti akan mengenal bahwa perahu-perahu ini kemudian dibuat sedemikian besar, ya, ditinggikan lagi untuk bisa dapat dimanfaatkan. Dan agar perahu ini bisa bergerak lincah, gitu kan, diberilah layar. Nah, diberilah layar, gitu ya. Nah, layar yang digunakan pun juga mengalami perubahan berdasarkan pada tantangan alam yang dihadapi. Pada mulanya layarnya itu dibuat seolah-olah melintang atau berdiri, ya, seperti daun itu berdiri, ya, awalnya berdiri, ya. Kalau Anda daun nyiur, ya, dipasang berdiri, itu kan bisa menggerakkan perahu kalau dihembus oleh angin. Nah, tetapi ini tidak bisa bergerak cepat, maka dipikirkanlah gimana caranya agar bisa lebih cepat, bisa melintang, ya, jika melintang, maka daya dorong angin lebih cepat, ya. Sekali lagi, kemampuan berpikir manusia selalu berkembang seiring dengan tantangan yang dihadapi. Ternyata tidak semua arah kepentingan itu searah dengan angin. Ya. Kalau mau ke timur, ya, menggunakan angin dari barat. Kalau mau ke utara ke selatan, gimana caranya? Nggak bisa menggunakan dua arah angin, timur dan barat. Nah, maka pada perkembangannya orang atau manusia kemudian menciptakan layar segitiga, ya, yang agak segitiga gitu, ya. Nah, kalau modelnya segitiga seperti itu bisa dihembus angin dari belakang dan terutama bisa dihembus angin dari arah samping. Nah, kalau bisa dihembus oleh angin dari arah samping, maka dia bisa bergerak secara siksak, menggergaji, gitu ya. Tapi kalau dengan layar yang melintang tadi itu nggak bisa siksak, dia hanya boleh dalam satu arah saja, gitu. Nah, ini dari sisi teknologi.
Nah, pelayaran pun kemudian berkembang, teknologi layar pun juga dimodifikasi demikian rupa untuk memenuhi kepentingan masyarakat usia pada saat. Nah, ini sekilas bagaimana perahu lesung itu mengalami perkembangan, ya, yang saya menduga, ya, meskipun ini masih perlu dicek, saya menduga bahwa perahu lesung ini adalah bagian dari peradaban sungai yang kemudian setelah dikembangkan, lalu dia masuk ke lautan dan luas. Nah, di dalam sejarahnya, perahu lesung ini tampaknya lebih efektif digunakan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil, ya, dan institusi politik kerajaan yang berorientasi maritim berada di wilayah yang dikelilingi oleh lautan. Maka kita boleh melihat dan mengambil contoh antara lain pada perkembangan teknologi perahu lesung di Maluku. Perkembangan teknologi perahu lesung di Maluku itu sangat banyak sekali. Ya, ini kita bisa lihat dari catatan yang dibuat oleh Antonio Pigafetta dan para pemimpin Eropa yang lain, ya, yang kemudian diintrodusir oleh Adi Lapian di dalam buku Pelayaran Perdagangan Nusantara itu, dan beberapa catatan Lapian yang lain. Itu dengan jelas sekali perahu itu dalam berbagai macam bentuknya. Ada kora-kora, ada juanga, ada latak yunur, dan macam-macam jenisnya. Dan kalau di Maluku Tengah dan Maluku Selatan itu ada belang, ya, ada jenis perahu belang dan sebagainya. Ya, mungkin di Sulawesi Utara juga mengenal perahu serupa. Namun yang pasti semua perahu itu konstruksi dasarnya adalah perahu lesung. Ya, konstruksi dasarnya adalah perahu lesung yang karena kepentingan penggunanya yang berbeda, sehingga pemanfaatan dan perkembangan teknologinya itu kemudian bervariasi di setiap tempat. Di Maluku, kita kembali ke Maluku, nampaknya perahu lesung yang bercadik ini paling efektif dimanfaatkan untuk bisa melayari perairan Maluku yang luas dan pulau-pulaunya yang begitu banyak. Nah, ketika muncul Kesultanan Kerajaan Ternate, kemudian menjadi Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan Delo, dan sebagainya, pada dasarnya berdasarkan pada catatan Portugis di abad ke-15-16, mereka menggunakan perahu-perahu bercadik itu. Ya. Nah, karena perahu itu digunakan untuk kepentingan perang, ya, sebagai sebuah transportasi untuk mendukung ekspedisi politik, ekspedisi kerajaannya, maka perahu itu tidak cukup atau bahkan lebih banyak mengandalkan tenaga manusia. Mengapa? Karena kepentingan politik sebuah kerajaan maritim itu tidak lagi sekadar untuk, ya, bersantai-santai berlayar di laut, tapi ini soal urusan nyawa, soal urusan kalah dan menang di laut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem mobilisasi pasukan dengan berbagai cara untuk bisa memenangkan atau mendominasi pertarungan di laut. Ya, sejarah kerajaan di Maluku, terutama Maluku itu ada sejarah maritim, ada sejarah kerajaan di Maluku tanpa menyertakan lautan dan maritim. Makanya saya bilang kalau ada universitas di Maluku tidak mengkaji sejarah maritim, saya pikir itu ahistoris berdasarkan perkembangan historisnya. Ini satu hal yang penting untuk dilihat. Nah, perahu kora-kora, juanga, dan nekafung dan macam-macam itu dilengkapi dengan cadik yang begitu besar. Dan kalau membaca catatan Eropa, orang-orang Eropa, orang Portugis yang pernah datang ke sana, sayap perahu itu bisa ditumpangi oleh ratusan orang, bukan puluhan, ratusan orang. Ya, itu di sayapnya. Ya. Mengapa begitu banyak puluhan orang yang berada di sayapnya? Karena perahu itu digunakan untuk ekspedisi militer. Maka pergerakannya harus laju, harus kencang. Nggak bisa hanya harus menunggu angin. Gitu ya. Dan ekspedisi yang dilakukan oleh Sultan Ternate, terutama misalnya oleh Babula yang dilukis dengan Raja 72 Negeri dan sebagainya, itu bergantung pada kemampuan mobilisasi massa sebagai tenaga pendayung. Ya, tentu yang mendayung adalah rakyat biasa, bukan pangeran. Nah,
Yang menarik dari perahu ini, ya secara tidak langsung sebetulnya kita juga melihat bagaimana praktek kerja paksa di atas perahu terjadi ketika perahu itu kemudian sudah digunakan untuk kepentingan ekspedisi kerajaan. Ya, makanya kita tidak dapat memungkiri, mungkin saja praktek perbudakan itu juga luar biasa di atas perahu ketika Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan maritim itu berkembang. Karena tidak mungkin menggerakkan perahu dengan menggunakan tenaga angin. Nah, para pangeran atau para calon sultan, para calon raja di Maluku Utara, terutama di Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan lain, itu diuji di laut dengan cara memimpin ekspedisi maritim dan berada di atas perahu-perahu berjadi. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ujian calon sultan, calon raja di Maluku itu adalah di atas perahu. Bukan di gunung, bukan di darat, di atas perahu. Sebab apa? Tantangan yang dihadapinya, peluang untuk membangun kejayaan kerajaannya ke depan, itu adalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengontrol laut. Oleh karena itu, prasyarat utamanya adalah harus mampu memimpin perahu. Anda bisa membayangkan perahu kalau banyak orang, gimana cara memimpinnya? Ya kan? Belum lagi nanti kemampuan untuk mengendalikan pelayaran. Nah, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan mobilisasi perahu di dalam sistem politik di Maluku ini, berdasarkan catatan sejarah, telah membuat Portugis dan Spanyol ketika pertama tiba di sana. Mengapa? Karena kapal-kapal Portugis, kapal-kapal Spanyol yang datang, yang mereka adalah kapal perahu papan ya, atau perahu yang disusun di sampingnya, itu nggak bisa mengimbangi gerak cepat perahu-perahu lesung atau perahu-perahu bertani Maluku itu. Mengapa? Sederhana sekali. Kalau perahu Eropa itu bergerak menurut arah angin, ya. Jadi kalau mereka berperang menghadapi Ternate Tidore, Bacan dan Jailolo sebagai contoh di Maluku Utara, mereka harus menyesuaikan teknik perang berdasarkan arah angin. Sementara kerajaan-kerajaan lokal tidak perlu harus menunggu arah angin, karena yang menggerakkan perahu mereka adalah tenaga pendayung, di mana mereka bisa menyongsong dari arahnya angin. Dan ini membuat Portugis dan Spanyol kewalahan untuk bisa menguasai Maluku. Maka ketika diperhadapkan dengan kemampuan teknologi pelayaran dan perkapalan lokal yang begitu lincah, yang begitu kreatif untuk bisa mengatasi kebutuhan mereka di lautan, maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Spanyol dan Portugis adalah perkawan dengan para penguasa dan ahli-ahli perahu itu. Maka bersekutulah Portugis dengan Ternate, maka bersekutulah Tidore dengan Spanyol. Lalu kedua belah pihak saling berseteru, gitu kan? Anda bisa membayangkan perang yang terjadi di sana itu luar biasa. Tetapi kapal-kapal Portugis dan Spanyol itu tidak banyak berguna ketika musuh berada di atas angin. Nah, gitu. Tapi ketika mereka sudah bisa berpartner bersekutu dengan kekuatan lokal, jadi aman lah. Jadi kalau perahunya di atas angin, ya udah dikerahkan perahu-perahu lokal. Ayo silakan serangnya di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, ini membicarakan bagaimana sejarah penggunaan perahu lesung bercadik di dalam sejarah Nusantara. Itu bisa kita temukan di situ. Ya. Nah, kita kembali lagi untuk melihat bagaimana di Sulawesi. Ya, memang mengapa Maluku saya bicarakan, karena sejarah perahu lesung bercadik ini luar biasa sekali dalam sejarah Maluku dan sejarah Indonesia. Dan kalau membicarakan sejarah Indonesia di era abad 15 sampai dengan abad 18, perahu bercadik ini luar biasa. Sampai abad 19 pun. Nah, perahu bercadik itu merupakan alat transportasi yang paling efektif digunakan oleh bajak laut. Ya, mereka menyadari kalau dulu di zaman kerajaan kesultanan itu dimanfaatkan sebagai perahu perang, ternyata mereka digunakan, perahu-perahu itu juga digunakan untuk ekspedisi pembajakan, perompakan yang dilakukan oleh para bajak laut di dalam sejarah Nusantara. Nah, siapa saja yang menggunakan perahu-perahu itu cukup banyak. Ya, kalau di Maluku paling terkenal itu orang Tobelo. Ya, Tobelo ini juga dibagi dua, ada Tobelo
Tai dan ada Tobelotia, ada Tobelo daratan dan ada Tobelo lautan. Yang lautannya menjadi bajak laut kemudian dikenal di dalam sejarah Indonesia gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kelompok Tobelo itu bukan merujukan orang Tobelo saja, ada Galela, ada kelompok Makian dan macam-macam, yang tapi dalam sejarah seringkali mereka diidentifikasi sebagai Tobelo. Nah, mereka ini menggunakan perahu berjadi. Lalu ada juga kelompok masyarakat yang mungkin agak sulit diterima ya, bagi kita, bahwa orang Papua itu juga pengguna perahu berjadi yang paling hebat. Dan mereka termasuk kelompok bajak laut yang paling tua sebelum Tobelo. Jadi kalau Tobelo beraktivitas di abad 19-18, orang Papua telah menjadi bajak laut sebelum abad itu. Bajak laut dalam pengertian mereka melakukan tindakan kekerasan di laut di wilayahnya. Berdasarkan catatan sejarah, ini setidaknya bisa Anda baca di dalam disertasi Abel Apian itu tentang sejarah bajak laut di bab berapa, bab 3 atau bab 2 gitu ya. Ada uraian mengenai itu ya, kalau bisa Anda bisa baca. Nah, itu soal perahu ini. Siapa saja ya, ada tadi orang apa namanya, orang Papua. Buktinya Anda bisa lihat di Museum Nasional Jakarta, kalau sempat ke Museum Nasional Jakarta, itu ada perahu lesung orang Papua panjang sekali itu, mungkin sekitar 10 meter itu. Ya, sampai sekarang masih ada. Ya. Dan itu membuktikan bahwa orang Papua juga memanfaatkan itu. Tetapi sekali lagi dugaan saya, alat transportasi perahu lesung ini pada mulanya dikembangkan untuk kepentingan transportasi di sungai, lalu kemudian dikembangkan ke laut. Gitu ya. Sebab kalau kita mempelajari secara keberadaan suku-suku tua di Nusantara, itu umumnya berada di muara sungai, di hulu sungai. Di Sulawesi Selatan, cerita awal itu dari hulu sungai. Gitu ya. Lalu kemudian di Sulawesi Barat seperti itu, di Maluku Utara juga begitu. Awal mulanya dari sungai, kalau Maluku Utara itu dari Danau Lina, ya, di Halmahera sana. Dari pedalaman. Lalu mereka keluar menjadi suku pelaut, ya. Papua pun juga begitu kalau melihat kondisi geografisnya. Nah, itulah uraian saya berkaitan dengan perkembangan pemikiran, daya inovasi dan kreasi masyarakat pada masa lalu, khususnya di dalam menciptakan perahu lesung untuk kepentingan dan kebutuhan mereka pada zaman itu. Perahu jenis yang kedua, ya, berdasarkan teknik pembuatannya adalah perahu papan. Nah, perahu papan ini apa namanya, berbeda dengan perahu lesung. Kalau lesung itu tidak punya lunas atau apa namanya, dasar kayu di bagian bawah ya sebagai fondasinya. Kalau perahu lesung ini memang pembangunannya itu diawali dengan lunas. Ya, jadi dipasang lunas dulu ya. Lalu kemudian disusunlah kayu atau papan pada sisi kiri dan kanannya dinaikkan terus ya, sesuai dengan kepentingan daya muat dari perahu itu. Nah, perahu papan ya disebut perahu papan karena perahu ini dibuat dari apa namanya, susunan papan-papan. Ya, kalau lesung tadi karena menyerupai lesung. Ya, mengapa disebut perahu papan? Karena teknik pembuatannya itu perahu dibuat dari papan. Jadi papan disusun-susun. Ya, disusun arah samping, lalu kemudian luas. Ya, di atas sebatang kayu yang panjang yang disebut dengan lunas. Ya, nah itu. Nah, teknologi atau jejak dari perahu papan ini, ya, sebetulnya juga sangat tua. Ya. Kita bisa melihat satu contoh yang paling sederhana, dan ini sudah berdasarkan pada hasil penelitian, ya, perahu papan itu bisa dilihat pada perahu Borobudur, ya. Nah, kalau Anda pernah ke Candi Borobudur yang dibangun abad 8-9 Masehi itu, ya, berdasarkan beberapa catatan, nah itu adalah contoh perahu papan, ya, jadi perahu Borobudur. Nah, memang ini membuktikan bahwa orang Jawa itu sebetulnya dahulu adalah para pelaut yang hebat. Suku pelaut. Namun di dalam perkembangannya entah bagaimana mereka kemudian beralih menjadi atau berorientasi ke daratan. Ada banyak faktor di antara sebab peralihan itu, antara lain adalah pada abad ke-17 ya, Sultan Agung dari Mataram itu menghancurkan kota-kota pelabuhan
di pantai utara Jawa dari ujung timur sampai ujung barat, menyebabkan hancurnya sistem kemaritiman, ya, mulai dari pelabuhan, perkapalan, dan macam-macam itu semua mengalami kehancuran sehingga memaksa orang Jawa kemudian beralih ke daratan. Lalu penyebab yang lain juga karena faktor kolonialisme, dan saya pikir ini sudah banyak diuraikan oleh para ahli untuk itu. Nah, kita coba akan melihat kembali soal perahu papan, ya. Ada banyak perahu papan yang kita temukan di dalam sejarah Indonesia. Namun yang pasti perahu papan ini pada mulanya kecil, lalu kemudian membesar, ya, dan yang paling terakhir ya jadi kapal modern, ya. Itu secara historisnya. Dan kalau kita membaca catatan sejarah, ya, perahu papan ini sebetulnya di berbagai tempat bervariasi, ya. Saya coba untuk membicarakan perahu papan ini lebih banyak ke Sulawesi, ya, karena memang kalau kita melihat suku bahari atau masyarakat yang berada di dalam aktivitas pelayanan perdagangan di Indonesia, paling banyak itu berasal dari Sulawesi, ya. Hasil-hasil penelitian menemukan ada 6 atau 5 suku bangsa bahari di Indonesia, atau suku yang banyak berkegiatan perdagangan itu adalah yang pertama adalah orang Bajo tentunya, atau suku laut, yaitu tersebar di mana-mana. Lalu yang kedua ada orang Makassar, ya, ini paling awal sebetulnya ada Makassar. Lalu kemudian ada orang Mandar, ada pelaut Bugis, lalu juga ada pelaut Buton, itu ya. Lalu yang lain ada Madura. Nah, dari 6 kategori suku bahari ini, 3-nya itu dari Sulawesi. Orang Bajo, orang laut itu juga banyak di Sulawesi. Nah, oleh karena itu membicarakan mengenai teknik ini, terutama perahu papan, saya akan banyak memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di Sulawesi, terutama Sulawesi yang sekarang secara administratif selatan, tenggara, dan barat. Atau tepatnya ya tenggara itu Buton, lalu selatan itu Bugis dan Makassar, yang barat itu adalah Mandar. Sulawesi ini sebetulnya luar biasa dalam perkembangan sejarah, karena suku-suku yang berkembang kemudian banyak berorientasi maritim. Mungkin karena dia berada di antara lalu lintas pelayaran Nusantara dan dunia pada masa itu, sehingga mereka banyak memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, untuk membicarakan mengenai teknologi perahu di Sulawesi, ya, saya pikir ada banyak perahu yang pernah dibuat di Sulawesi, ya. Namun untuk jenis perahu dagang, ya, yang paling terkenal itu adalah perahu Padewakang, ya. Padewakang ini dikenal kira-kira abad 17 akhir atau abad 18 untuk jenis perahu Padewakang. Terutama di abad 18 mulai ramai, dan abad 19 itu penggunaan Padewakang di dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran di Nusantara oleh masyarakat bahari dari Sulawesi. Dan ini sangat legenda, sangat melegenda. Kalau sebetulnya kalau kita mau membaca dengan seksama sumber-sumber sejarah, saran masyarakat Sulawesi, Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton, terutama 3 selatan dan tenggara itu, di dalam pelayaran Nusantara itu adalah sejarah pelayaran Padewakang, bukan perahu yang lain, ya. Kita boleh mengatakan ada pinisi, tapi pinisi baru dikenal akhir abad 19 dan terutama di abad 20. Saran pelayaran masyarakat Sulawesi Selatan itu terutama di abad 18-19. Kalau abad sebelumnya, ya, abad 17 di masa kejayaan Makassar, yang banyak dimanfaatkan adalah jum. Dan di Makassar juga di masa kerajaan Buatalo, mereka menggunakan perahu kora-kora. Ya, jadi kora-kora juga dibuat di Makassar pada masa kejayaan Makassar, ya. Mungkin untuk kepentingan ekspedisi maritim pada masa itu. Termasuk juga perahu yang lain seperti yang kapal Arab, ya. Lupa lagi yang perahu Portugis. Lupa ya. Kapal perang Arab, galei. Galei juga pernah dipakai. Itu kapal perang Arab yang diproduksi oleh Portugis di Nusantara.
Nah, kembali ke soal Padewakang, Padewakang pun kalau kita merujuk pada keterangan atau catatan atau tradisi lisan masyarakat yang ada di Sulawesi yang pernah menggunakan Padewakang. Jadi Padewakang ini pernah dimanfaatkan oleh suku-suku di Sulawesi, terutama orang Makassar, orang Bugis, dan orang Mandar. Ya. Orang Buton saya belum mendapatkan banyak catatan bahwa mereka pernah menggunakan Padewakang. Tapi Bugis, Makassar, Mandar itu paling banyak menggunakan Padewakang. Mulai setidaknya dari abad ke-17 akhir atau terutama abad 18-19 mereka banyak menggunakan Padewakang. Orang Bugis, Makassar, Mandar kemana-mana pada abad 18-19 itu membawa Padewakang, tidak membawa perahu yang lain. Ya. Nah, sampai ada yang mengatakan di abad itu mereka menggunakan pinisi, belum ada pinisi pada masa itu. Nah, Padewakang ini juga penting untuk kita lihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan layarnya pun juga berbeda dengan perahu sesudahnya nanti pelari dan kemudian pinisi. Perahunya dia masih menggunakan layar ini ya, persegi ya. Dan mulanya dia persegi memanjang ya. Itu mirip dengan perahu lesung yang pada awalnya juga menggunakan layar yang memanjang yang melintang, kira-kira gini ya. Dia posisinya dia melintang ya. Dan Padewakang terutama digunakan untuk kepentingan perdagangan. Ya Padewakang ya ini macam-macam lah asal usul tentang Padewakang. Tapi yang pasti fungsi utamanya adalah untuk kepentingan perdagangan. Catatan yang paling banyak kita temukan untuk menyebut tentang Padewakang ini, ya ini ketika orang-orang Makassar atau para pelaut dari Sulawesi berlayar untuk mencari teripang di Australia. Nah, catatan tentang Padewakang paling banyak di era itu. Dan pelayaran ke Australia itu memuncak di abad 18-19. Ya, memang ada yang mengatakan sejak akhir abad 17. Tapi yang paling ramai itu abad 18-19, tingkatnya abad 19. Nah, perahu-perahu yang bertolak dari Makassar itu adalah perahu Padewakang, ya, dalam berbagai macam ukuran, ya, dan biasanya mereka berlayar itu ya layarnya juga masih layar persegi agak manjang itu, ya. Mereka berlayarnya dalam rombongan-rombongan yang banyak, ya. Karena memang kepentingan mereka adalah untuk mencari teripang di pantai utara Australia, dan karena tantangan yang mereka hadapi juga tidak mudah menghadapi segala macam tantangan di laut, maka mereka berangkatnya ke rombongan ya, lebih dari 10 perahu sampai 30-40 sekali jalan. Ya, jadi mereka rombongan lah kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya agar mereka bisa aman di dalam pelayaran itu. Nah, Padewakang ini yang paling besar dikenal. Sampai dengan abad 19. Bagi ini yang tinggal di Maluku, kalau Anda baca catatan dan kehadiran orang-orang Makassar, orang Bugis, orang Mandar di Maluku itu banyak menggunakan perahu Padewakang, ya, perahu-perahu Padewakang. Di abad 18 ketika kita menemukan ada orang-orang dari Sulawesi di Maluku itu mereka umumnya menggunakan Padewakang. Nah, salah satu catatan paling bagus tentang deskripsi perahu Padewakang itu ada di dalam bukunya Alfred Wallace ya, yang Nusantara. Ya. Jadi kalau Anda ingin membaca tentang deskripsi Padewakang dan macam-macam bisa ditemukan. Ya. Nah, itu luar biasa sekali. Wallace begitu bagus mendeskripsikan Padewakang karena dari Makassar dia menggunakan perahu Padewakang ke Maluku, ke Topo, ya, ke Aru, ke macam-macam. Lalu kemudian dia akan kembali lagi ke Makassar dan menggunakan Padewakang, tidak menggunakan kapal modern. Ya. Itu. Dia mengatakan kapal ini bagus sekali, sangat indah sekali. Padewakang juga dimanfaatkan selain orang Makassar juga terutama orang-orang Mandar. Ya. Orang Mandar menggunakan Padewakang itu untuk pelayaran ke Jawa. Dan pulau-pulau di Madura, pantai utara Jawa, terutama di Madura dan sekitarnya, di pulau-pulau itu, mereka banyak menggunakan perahu Padewakang. Dan perahu Padewakang itu yang kemudian diadaptasi oleh pelaut-pelaut Madura. Ya. Makanya di dalam catatan sejarah di wilayah Jawa Timur, kita menemukan istilah paduang atau Padewakang. Nah, itu perahu-perahu yang dikenalkan oleh pelaut dari Sulawesi, Makassar, Bugis, dan juga Mandar. Pada abad 19, orang-orang Mandar dengan perahu Padewakangnya itu bisa berlayar dan berdagang sampai ke pantai barat Sumatera di Padang. Ya. Itu diberitakan di dalam koran-koran lokal di Padang. Ya, ini bukan koran lokal di Makassar, enggak.
berita-berita koran yang ada di Padang, ya, ada di Sumatera Post, ya, lalu kemudian Padang News dan seterusnya gitu. Nah, ini padewakan yang paling legendaris sebetulnya kalau membicarakan tentang perahu dagang, terutama perahu papan. Lalu dari perahu padewakan itu kemudian berkembang atau dikenal perahu pelari. Mengapa mereka bergeser dari padewakan ke pelari? Sebetulnya alasannya sederhana. Gerak padewakan itu lambat. Memang dia bisa membawa barang dalam jumlah banyak, tapi dia lambat gerakannya. Karena layarnya saja itu tidak membuat dia bisa bergerak lincah. Makanya lalu kemudian digantikan oleh pelari. Ya, pelari itu kalau bahasa orang di Sulawesi Selatan, atau Makassar itu artinya cepat. Ya. Perahu yang cepat, ya, pelari, dia lincah. Ya, kalau di Mandar namanya sandek, ya, meruncing, lincahnya luar biasa, begitu ya. Nah, pelari. Nah, pelari ini layarnya juga sudah mulai berubah, ya, yang tadinya memanjang padewakan, dengan pelari itu layarnya dia sudah agak sedikit segitiga, ya. Kalau Anda lihat di buku saya itu sudah mirip, ya. Anda bisa lihat kalau di buku saya itu di Sejarah dan Budaya Maritim ada di halaman 99. Nah, itu salah satu model perahu pelari di awal abad ke-20. Nah, dan kita juga patut bersyukur pelari ini sangat efektif digunakan sebagai perahu dagang. Terbukti pada awal abad ke-19, pelabuhan Singapura itu banyak didatangi oleh perahu-perahu dari Nusantara, terutama jenis pelari. Dan itu dapat dibuktikan sejak dari pelari atau ingatan yang begitu kuat tentang keberadaan pelari yang selalu mengunjungi Singapura. Anda bisa lihat pada mata uang Singapura $10, 10 atau $20, itu gambarnya mata uang pelari. Ya. Silakan aja dilihat Anda kalau buka di internet gitu ya. Singapura 20 dolar Singapura atau 10 itu dari perahunya perahu pelari gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Mengapa? Karena pelari begitu dominan untuk kepentingan transportasi di sana. Nah, lalu dari padewakan kemudian ke pelari. Nah, dan akhirnya dari pelari ini nanti berkembang lagi, ya, menjadi, kalau di tanah Bugis Makassar itu kemudian mengenal misi, ya. Sedangkan kalau di Mandar, ya, dari padewakan itu dia berubah atau dikembangkan menjadi perahu lokal yang namanya bakgo, gitu ya. Nah, itu bakgo itu dasarnya dari padewakan, jadi dibuat sedikit kecil dan lebih lincah dibandingkan dengan padewakan. Atau juga padewakan ini juga berpengaruh pada munculnya teknologi perahu lete di Madura. Ya. Jadi perahu lete di Madura itu mendapatkan pengaruh teknologi padewakan. Ya, itu berdasarkan penelitian dari Stephen Roach, ya, meneliti tentang Madura. Dan teknologi perahu Madura ini kemudian diadaptasi, ya, perahu-perahu itu, lalu lahirlah di Mandar disebut lete-lete. Ya, sebetulnya lete yang dikenal di Madura dan lete di Mandar itu mirip modelnya, hanya sedikit aja perbedaannya. Tapi ini sebetulnya menunjukkan kedekatan kultural antara orang Madura dengan orang Mandar. Sebab pulau-pulau di Madura bagian timur itu paling banyak dihuni oleh orang Mandar yang menggunakan perahu lete. Jadi ada kemungkinan perahu Mandar itulah yang kemudian diadaptasi oleh orang-orang Madura menjadi lete-lete. Sementara lete-lete sendiri itu konstruksi awalnya dari padewakan. Ya, padewakan yang pernah dimanfaatkan oleh orang Mandar pada 1819 di timur Jawa Timur, terutama di Madura dan pulau-pulau di bagian timurnya. Nah, itu adalah perkembangan teknologi perahu. Sementara itu, perahu yang juga banyak digunakan, terutama oleh suku Bahari, itu adalah perahu lambo. Nah, lambo ini saya sudah bertanya kepada para pelaut-pelaut senior di Mandar yang pernah menggunakan lambo di dalam sejarah peliharaan mereka. Mereka mengatakan bahwa lambo itu perahu buton. Nah, ini pengakuan orang Mandar, bukan pengakuan orang Buton. Kalau orang Buton mengaku itu, ya kita bisa mengatakan itu subjektif karena orang Buton mengaku, kan. Tapi pengakuan itu datanya dari para pelaut Mandar. Dia bilang, ada juga dulu kan pernah pakai lambo, itu perahu Buton yang kami pakai. Nah, itu pengakuan para pelaut senior di Mandar, gitu ya.
Jadi makanya saya kemudian menerima, oke, berarti kalau begitu memang perahu Lambo itu khas Buton, dan orang Buton kemana-mana ya dalam sejarah pelayaran perdagangan mereka itu pasti menggunakan Lambo. Ya. Lambo atau mereka menyebutkan angka atau juga boti, sama saja itu ya. Jadi hebatnya orang Buton itu ketika Lambo itu tiba di Singapura ya, hanya pelari dari Makassar dan Mandar itu ya, Lambo tiba di Singapura, eh, eh, nampaknya mereka mengadopsi istilah yang dipakai oleh orang-orang Singapura yang dalam bahasa Inggris menyebut ya apa namanya, boat from Indonesia ya, atau perahu-perahu dari Indonesia sudah tiba ya. Perahu itu kan disebutnya boat. Nah, setelah pulang nampaknya orang Buton ini kemudian mengidentifikasi perahu mereka, ini boat ya, ini boat. Nah, pada akhirnya sampai sekarang pun orang Buton itu mengenal lampu itu dari istilah boat, poti dalam bahasa daerahnya poti, tapi dari asal kata boat dalam bahasa Inggris. Dan ini menunjukkan jejak bahwa perahu-perahu itu dulu ramai mengunjungi pelabuhan Inggris yang ada di Singapura sana. Nah, itu adalah sekilas mengenai perahu papan yang bisa kita kenal di dalam sejarah perkembangan perahu di Nusantara. Tentu masih banyak perahu papan yang bisa kita kenal di berbagai wilayah di Nusantara ya. Namun karena keterbatasan studi dan waktu juga saya tidak bisa menguraikan itu semua. Nah, yang terakhir saya ingin membicarakan sedikit secara simbolik tentang perahu. Ya, perahu ini bukan saja soal hasil darat yang diolah kemudian menjadi alat transportasi di laut. Jadi relasi laut dan daratan itu sangat erat ya. Ya, lautan itu bisa diarungi memanfaatkan hasil darat. Namanya adalah kayu yang dikeruk menjadi perahu untuk bisa mengarungi lautan. Jadi relasi laut dan daratan itu sangat dekat sekali. Nah, tapi saya ingin menjelaskan relasi simbolik itu lebih jauh dari itu ya. Bahwa ada perumpamaan-perumpamaan atau makna-makna simbolik yang paling menarik dari suku-suku bahari ketika memperlakukan perahu. Apa namanya, orang orang-orang Mandar ya, kalau Anda ke Mandar melihat pemukiman nelayan, ya, perahu itu disimpan di atas rumah, ya, digantung di samping kiri kanan rumah. Nah, ya, yang pernah ke Mandar pasti lihat lah ya, itu nggak dibiarin di bawah tuh. Begitu dekatnya perahu dengan kehidupan mereka. Itu perahu dan semua kalau bahasa Mandar palato dan baratangnya itu disimpan di rumah. Saya pertama kali melihatnya begitu kagum, luar biasa suku bahari yang sejati gitu ya. Bayangkan rumah mereka pun juga disimpan perahu di kiri kanannya gitu ya. Jadi bukan orang Mandar di pesisir kalau nggak punya perahu di bawahnya atau di atas lotengnya kira-kira gitu ya. Nah, mereka begitu. Dan yang menarik dari makna simbolik yang diperlihatkan oleh orang Mandar di dalam kehidupan kemaritiman mereka itu, mereka memandang bahwa perahu itu adalah laki-laki dan rumah itu adalah perempuan. Ya, jadi Anda bisa membayangkan makna simbolik kehidupan lebih jauh dari itu. Jadi rumah itu adalah perempuan, perahu itu adalah laki-laki. Yang pergi kemana-mana itu adalah perahu, ya. Karena orang Mandar pelaut, orang Mandar adalah pedagang. Jadi yang kemana-mana itu adalah laki-laki yang membawa perahu itu. Nah, tapi mereka bilang begini, kata para pelaut itu, sejauh-jauh perahu pergi, dia pasti akan kembali ke rumah. Kira-kira begitu ya. Ini mungkin makna kesetiaan laki-laki Mandar dan perempuan Mandar untuk menyambut kedatangan ketika pergi para pelaut-pelaut itu. Ya. Dan masih banyak lagi istilah-istilah lain orang Mandar mengenal, ada namanya bulan janda, angin janda coba. Ya. Itu makna simbolik semuanya itu yang menunjukkan perempuan bukan laki-laki itu. Nggak ada angin duda, yang ada angin janda, bulan janda. Gitu. Nah, jadi punya makna perempuan yang sangat kuat sekali. Lebih jauh, relasi antara laki dan perempuan di Mandar itu ya, dari perahu dengan rumah itu kemudian melahirkan hubungan sosial yang kita sebut dengan konsepsi Bali Pari ya, hubungan saling melengkapi antara laki dan perempuan. Nah, ini tidak hanya sebatas tatanan nilai budaya, tetapi menjadi sumber kekuatan kultural dan historis dari orang Mandar sendiri. Apa yang saya maksud dengan itu adalah bahwa perempuan yang ada di rumah itu tidak hanya duduk berpangku tangan menunggu suaminya datang memberikan nafkah, enggak. Perempuan Mandar itu ketika suaminya pergi ya, di masa lalu ketika mereka berdagang,
perempuan-perempuan Mandar itu di rumah duduk menenun. Ya. Mereka menenun. Makanya tidak heran berdasarkan catatan-catatan kolonial di awal abad 20 sebagai contoh, di Mandar itu hampir setiap rumah itu ada industri pertenunan. Ya, itu menjadi industri rumahan. Dan komoditas yang paling banyak dibawa oleh perahu-perahu Mandar itu adalah kain tenun Mandar, kemana-mana mereka. Jadi yang duduk di rumah itu perempuan, yang membuat kain itu perempuan, yang membawanya pergi dijual, menjualnya itu adalah laki-laki dengan perahu-perahu mereka sendiri. Dan sarung Mandar itu bisa tiba kemana-mana. Ya. Kalau Dewi nanti tanya di Maluku sana, orang-orang Saparua, orang-orang Maluku Selatan itu, Ambon dan sekitarnya sampai sekarang masih mengenal kain Mandar. Ya. Nah itu yang dibawa. Jadi relasi laki dan perempuan itu menunjang kebudayaan hari mereka, itu luar biasa sekali. Nah, itu untuk melihat itu, laki dan perempuan. Relasi laki dan perempuan juga itu tampak di dalam pembuatan perahu di tanah Makassar, ya, terutama di Bulukumba. Ya. Nah, ini simbolik-simbolik itu. Penyambungan lunas perahu, perahu itu, ya, itu dianggap sebagai hubungan antara laki dan perempuan, sehingga harus dilewati proses ritual yang sangat sakral. Ya. Jadi bagi mereka perahu itu lahir dari hubungan itu. Jadi hubungan ketika proses penyambungan itu terjadi, itulah hasil dari hubungan itu melahirkan perahu. Nah, lahirlah Padewaka, lahirlah Pinisi, Pajala, dan macam-macam. Jadi perahu itu bukan hanya sebuah wadah orang untuk berlayar kemana-mana, tetapi di dalam perahu itu ada makna simbolik, ada makna kultural, ada makna sosial yang sangat dalam itu. Lalu ya kita lihat lagi yang lain ya pada masyarakat Buton ya. Ketika saya mengadakan penelitian di Wakatobi ya, Kepulauan Buton Besi, Buton pada umumnya, saat saya bertemu dengan para pemilik perahu, saya selalu mendengar satu kalimat begini. Kalau saya tanya, Bapak punya berapa perahu sebagai pemilik perahu misalnya? Oh ya nak, saya dulu pernah memelihara 3 perahu, saya pernah memelihara 2 perahu. Mereka memelihara, bukan memiliki, bukan punya, memelihara perahu. Dan Anda tahu, kata memelihara itu hanya ditujukan pada makhluk hidup. Saya memiliki ini, memiliki motor, memiliki mobil, karena motor itu benda mati. Tapi pada perahu yang kita anggap benda mati oleh masyarakat hari disebut, kami memelihara. Kami memelihara, dulu kata mereka itu, dulu kami itu memelihara 3 perahu. Kami itu memelihara 2 perahu. Jadi perahu bagi mereka itu sama dengan manusia. Dan mereka menganggap perahu itu adalah satu kehidupan. Nah, menariknya dari itu, orang Buton itu mengadaptasi konsep perahu untuk sapaan, untuk urusan sehari-hari. Perahu dalam bahasa Buton itu disebut bangka. Ya. Itu kalau yang paling pure kebudayaan harinya, mereka menyebutnya bangka. Bangka itu artinya perahu. Nah, kalau Fitra berkawan dengan Murdiono, Fatra menyapa Fitra itu sebagai sapangka, teman. Jadi teman itu disebut sapangka. Jadi bagaimana perahu itu dipakai untuk kosakata dan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Murdiono memandang Fitra itu sapangka, Fitra memandang Amiruni itu ya sapangka, ya gitu kan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh sekali. Belum lagi dalam urusan yang lain, makna-makna simbolik rumah dan juga perahu seperti juga yang dikenal di Mandar dan juga dikenal di daerah Bugis dan Makassar. Nah, itu artinya apa? Bahwa alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Nusantara, terutama di Sulawesi itu, menghadirkan perahu itu bukan hanya sebuah proses untuk memenuhi kepentingan teknis saja, untuk memenuhi kepentingan sosial saja, tapi ada makna simbolik yang sangat dalam. Dan untuk itu Anda bisa nanti mengembangkan di dalam kajian-kajian Anda, jika ada di antara Anda yang ingin mengkaji ini, silakan aja. Saya sangat yakin masyarakat di Sulawesi Utara, Nusa Utara yang semua wilayahnya ada lautan itu pasti akan menemukan banyak sekali cerita, mitos-mitos terkait dengan dunia laut dan dengan asosiasi perahu dengan kehidupan masyarakat. Di Maluku pun juga seperti itu, di Sulawesi pun juga seperti itu. Nah, itulah poin penting yang saya pikir
kita bicarakan pada kuliah kita hari ini, ya, yang terpenting dari semua itu adalah bahwa keragaman jenis perahu, ya, perkembangan teknologi perahu itu menunjukkan bahwa kita ini memang bangsa bahari, ya. Bangsa yang pernah jaya di laut, bangsa yang pernah memiliki proses yang panjang di dalam interaksi antara lautan dan kita tidak menemukan di tempat lain bagaimana masyarakat itu begitu dekat dengan dunia laut dan itu mewarnai laku dan cara berpikir mereka semuanya. Dan apa yang terjadi di Sulawesi ini luar biasa sekali. Jadi saya berharap bahwa dari Anda nanti akan lahir studi-studi yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan perahu ini. Silakan aja. Ya, yang Fitra di wilayahnya, Amir di wilayahnya, Dewi dan juga Murdiono di wilayahnya, silakan aja. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Nah, cara perkembangan perahu yang tadi kita bincangkan pada sesi ini, itu bisa Anda temukan di tempat Anda. Saya pun juga awalnya ketika ingin merekonstruksi perahu Mandar, gimana saya bertolaknya? Dengan cara apa saya harus bertolaknya? Ya, saya bersyukur saya membaca tulisan Lapian, membaca tulisan dari Noteboom, ternyata ada kategori-kategori di dalam menjelaskan perahu. Ada perahu lesung dan ada perahu papan. Ini sangat membantu sekali. Jadi silakan aja. Kalau pada suku bahari pasti akan ketemu. Masyarakat yang bergerak di laut pasti akan ketemu. Ada jenis perahu lesung, ada jenis perahu papan. Lesung bagaimana perkembangannya, perahu papan bagaimana perkembangannya. Menurut sejarah perahu saja itu sudah bisa membuat Anda magister. Ya. Kalau ingin ya, kalau enggak ya silakan menjadi topik yang lain. Ya.